Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai mari mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi meneladan sifat mulia malaikat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya, nah adik-adik itu harus tahu siapa sih malaikat itu. Jadi, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Nah, malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat juga tidak pernah membangkang dan malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Serta malaikat juga tidak mempunyai nafsu. Nah, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Adik-adik sekalian, jumlah malaikat itu ada banyak dan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Dan yang harus kita imani itu ada 10. Nah, yang pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan juga malaikat Ridwan. Nah, yang pertama itu malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran, malaikat Jibril ini disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Qudus dan Ruhul Alamin. Nah, malaikat Jibril ini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki umat manusia. Nah, rezeki adalah segala kenikmatan, misalnya mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan di muka bumi. Selanjutnya, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Nah, malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama untuk mematikan semua dunia dan seisinya, dan tiupan kedua untuk membangkitkan manusia setelah kiamat. Nah, manusia ini dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama ia hidup di dunia. Nah, malaikat yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil ini dikenal sebagai malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, ia mencabut nyawa berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal waktu, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar ini bertugas untuk menanyakan dan memeriksa manusia dalam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Nah, adik-adik sekalian, malaikat Munkar ini akan bertanya mengenai keburukan orang yang telah meninggal selama ia hidup. Nah, dikisahkan kelak malaikat Munkar akan bertanya dengan membawa kodam sebagai senjatanya. Nah, yang keenam, malaikat Nakir. Nah, tugas malaikat Nakir ini sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyai manusia di alam kubur tentang amal mereka. Nah, sedikit berbeda dengan malaikat Munkar, malaikat Nakir ini akan bertanya mengenai kebaikan orang yang telah meninggal selama ia hidup.
Nah, yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas untuk mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Nah, yang kedelapan, malaikat atid. Nah, tugas malaikat atid yaitu mencatat segala amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, malaikat malik. Nah, malaikat malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, materi kita yang terakhir yaitu ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah. Nah, ciri yang pertama yaitu selalu bersifat jujur. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Yang keenam, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak berperilaku tercela. Dan yang terakhir, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang ia terima. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai malaikat-malaikat Allah dan tugasnya. Semoga adik-adik dapat lebih mengetahui mengenai malaikat-malaikat Allah beserta dengan tugasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.